Halo guys, di video kali ini saya akan menjelajahi Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimanakah kondisi candinya sekarang? Mari langsung saja tonton video ini sampai akhir ya. Jadi di sini saya sedang berada di area pintu gerbang masuk atau ruangan masuk utamanya menuju ke dalam kawasan atau wilayah daerah candi. Tempat atau area akomodasi dari Candi Borobudur ini bisa terbilang sangat bagus dan juga sangat rapi, guys. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini di cuaca yang cerah ini di video ini. Area candi ini sekarang sudah diperluas sehingga sangat bisa menarik daya atau minat daya tarik wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Oke guys, jadi setelah membeli tiket dan mengantri, kita bisa naik kendaraan yang ada di Candi Borobudur ini untuk ke daerah kawasan candi utamanya ya guys. Jadi melalui kendaraan ini, nah kita bisa melihat pemandangan-pemandangan di sekitar Candi Borobudur yang begitu indah ya. Di sini ada banyak sekali pepohonan yang sudah ditanam dan dihias dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Nah, kita bisa menikmati perjalanan sambil menuju ke candi utama. Dan hingga akhir video ini dibuat, untuk akses akomodasi kendaraan ini menuju ke pelataran candi maupun untuk yang ingin menaiki candi itu gratis guys. Tetapi untuk kendaraan yang sedikit agak pendek dan tidak terlalu panjang, nah itu sedikit berbayar. Seperti mobil atau kendaraan yang barusan lewat tadi guys. Di sini suasananya itu terasa sangat damai guys, dengan angin-angin yang menghembus kendaraan ini dan juga pemandangan pepohonan yang hijau serta ruang terbuka hijaunya itu yang luas di sini guys. Sangat mencuci dan membersihkan mata kita semua beserta batin dan pikiran kita yang cukup lelah. Oke, sampailah kita sudah di pemberhentian akhirnya. Nah, di sini kita bisa mulai untuk berkeliling dan berjalan-jalan di sekitar daerah pelataran candinya hingga menuju candi yang ada di pusat ya, candi yang di area utama. Dan di sini daerahnya cukup luas, rapi dan bersih. Nah, dan juga untuk bagi kalian yang ingin naik candi dan memiliki rombongan sebanyak 10 orang, itu akan disediakan tour guide yang dapat menjelaskan kita selama perjalanan menaiki candi. Pastikan nggak ada yang ketinggalan ya. Dan kita masuk ke candinya jam 10 dan keluarnya jam 11, maksimal 1 jam. Tapi jangan khawatir untuk menunggu bebas. Nanti kita ada bebas kalau mau foto-foto, bikin video, mau tiktokan juga boleh. Nah, sudah dapat sadar semua ya. Nah, ini upaya untuk melestarikan candi batu-batunya. Karena candinya sudah tua, berusia 1200 tahun. Jadi kita kasih sandal seperti ini karena ini sandalnya materialnya sangat empuk dan sudah steril, nggak bakal menggores batu-batu candi. Saya ucapkan terima kasih dan sudah dapat bilang semuanya ya. Soal nanti ada barcode yang diisikan untuk petugasnya. Dan selama untuk tour tidak misalkan rombongan, tapi kalau pulang dulu nanti konfirmasi biasa arahkan jalan pulang. Dan selama tour juga dilarang makan permen karet dan lain-lain. Soalnya kalau permen karet kan marsnya hilang, tinggal ditempelin kadang-kadang ya. Dan kemudian kalau mau ke toilet sebelah situ ya. Dan sebelum tadi kita ada toilet sebelah kiri, tapi kalau kita nggak punya toilet ya, dan pastikan juga barang-barang berharga juga selalu ada dalam kantong juga. Dan bapak ibu teman-teman semuanya, selama tour juga dilarang merokok juga. Kalau merokok nanti selesai saja. Dan ini tinggal 5 menit lagi ya. Ini rombongan dari mana nih Pak? Jambi. Oh Jambi, oh jauh banget. Ini yang dari mana yang belakang itu Pak? Cirebon. Cirebon, oh ya ya.
Ya, namanya siapa, Adik? Nama siapa? Om tanya. Iya, Pak. Siapa? Jonathan. Jonathan. Oh, iya Jonathan. Jonathan kelas berapa? Wah, kabel Pak. Wah, ya. Liburan jalan-jalan sama keluarga ya. Dulu keadaan waktu itu liburan jalan-jalan dulu sama keluarga. Kita beruntung nih, dari jalan-jalan. Oh, untuk baru begini. Ya, nanti kita foto jalan ya. Nah, mulai dari sini kita berada di pelataran candi yang menjadi tempat foto ya cukup strategis, di mana puncak dari candi bisa langsung terlihat di daerah pelataran ini. Dan bagi kita yang ingin berfoto di sini sangat cocok sekali dengan view yang sangat pas dan juga bagus. Nah, kita buat 2 juta blok batu untuk bikin candi 2 juta. Kemudian bagaimana menyusunnya? Dulu kita belum ada semen ya, belum ada ya, wah itu mitosnya Pak, tapi enggak. Kasihan tiap hari ayam itu bertelur. Nah, ini pakai interlock Pak. Jadi pasirnya di lantai, legonya di dinding. Nah, itu tanpa perekat. Nah, yang mau Waterpass nggak, Mas? apa? Pakai waterpass nggak? Oh, kalau dulu enggak. Nah, ini ya kalau mau ke toilet sebelah kiri ya. Soalnya Aduh, kita toilet. punya toilet. Ya, Jonathan mau ke toilet. Kalau siapa yang ke toilet? Ini. Nah, kita sambil jalan pelan ya. Ada kalau toilet tuh duluan lah. Oke guys, jadi saat ini kami akan langsung saja naik ke atas candi Borobudurnya. Nah, di atas ada banyak sekali cerita-cerita dari relief-relief atau dinding-dinding candi. Jadi langsung saja simak video ini baik-baik ya, karena ceritanya akan menarik dan sangat seru. Sampai 1983. Ini candinya lebih bagus. Ada yang tahu pohon apa itu yang ada buahnya itu? Ada yang bilang jeruk Bali tapi bukan gitu ya. Ah, Majapahit betul. Wah, ada di sana juga Pak Jambi, Pak. Ada juga di sana ya? Oh iya. Nah, itu nggak bisa dimakan, cuma untuk dekorasi saja. Nah, kita olahraga pagi ini membakar 300 kalori nih tambah sehat. Oke guys, untuk sekedar informasi, jadi untuk sekarang Candi Borobudur itu untuk naik ke atas candinya itu harus membayar tiket terlebih dahulu, yang beserta satu paket dengan sendal steril yang diberikan oleh pihak candi, karena kita tidak bisa menggunakan sendal langsung dari kita sebab untuk menjaga kelestarian dari candi ini. Bagi kalian yang tidak mau membeli tiket untuk naik candi tetapi tetap ingin menikmati atau melihat Candi Borobudur ini dari jauh atau dari pelataran yang ada di bawah, kalian juga bisa membeli tiket pelataran Candi Borobudur yang tentunya harganya jauh lebih murah daripada tiket naik candinya. Ya, nah ini batu-batu dari Merapi yang kita ambil dari 1 kilometer sebelum candinya dulu. Ada tambangnya. Kita bikin 2 juta blok batu untuk bikin candi. Dulu tanpa semen, tanpa perekat, tapi bisa saling melekatkan. Tapi waktu pemugaran kedua kita kasih semen, kita kasih fondasi dan kasih beton. Jadi candinya aman. Dan Bapak Ibu teman-teman semuanya, ada beberapa patung Buddha ya tanpa kepala, tanpa tangan. Tahu nggak kenapa itu mereka? Ini Itu tadi gempa ya. iya betul. Kalau Bumi besar dulu tahun 1006 juga waktu ditinggalkan selama 800 tahun. Jadi mungkin orang gampang kesini ya, mereka mengambil kepala Buddha atau souvenir. Dan mereka menjual lewat black market. Ada juga yang di museum Belanda, museum Inggris dan museum Perancis. Nah, untuk Borobudur sendiri kita punya 2 jenis relief ya. Kalau relief ini dekorasi tanpa cerita. Tapi kalau di belakangnya lagi, di atasnya lagi, dan di bawah sana ada relief. Dan di bawah batu ini juga ada relief sebetulnya. Nah, waktu saya tadi ya, waktu candi yang kelebihan beban, ini kita tambahkan fondasi tambahan di sini dan di sana. Nah, di bawah itu ada relief, jumlahnya 160. Berbicara tentang karma, kita Buddha karmawi bangga, hukum sebab akibat ya. Kalau kita berbuat baik akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang baik. Tapi kalau kita melakukan keburukan akan dihukum.
Kalau menurut kitab Buddha, karma buruk itu seperti menurut kitab Buddha itu karma buruk itu seperti kita provokasi, menggosip, ya dan lain-lain, bergunjing. Nah, itu akan mendapatkan karma yang buruk, umur pendek atau terlahir sebagai buruk rupa, mulutnya buruk. Kemudian kalau kita yang karma baik ada juga, misalnya kita merawat orang tua, menyayangi binatang, kemudian kita menghormati sepenuh hati, akan mendapatkan karma yang baik juga, posisi yang bagus, kemudian banyak teman. Nah, itu karma baiknya. Nah, kalau mau ikut cerita semuanya, kita harus berkeliling salah jarum jam, tapi santai aja, nanti ada jalan pintasnya. Untuk Borobudur sendiri terdiri dari 10 tingkatan ya, 10 tingkatan untuk mendapatkan pencerahan atau dalam Sang Buddha, tapi terbagi dalam 3 tingkatan utama. Tingkatan pertama namanya Kama Dhatu, situasi ketika seorang belum bisa mengontrol keinginannya, dia masih suka menggosip, korupsi, sombong dan lain-lain. Nah, ini di tingkatan pertama, mungkin kayak saya. Kemudian tingkatan kedua namanya Rupa Dhatu, situasi ketika kita bisa mengontrol keinginan kita, nafsu kita, tapi kita belum move on maksimal. Contohnya ya, mungkin kayak Jonathan suka main game kan? Bilang mau berhenti tapi belum di-uninstall, masih di HP. Nah, itu di tingkatan kedua. Kemudian yang terakhir namanya Arupa Dhatu, situasi ketika kita bisa mengontrol keinginan kita, hawa nafsu kita, dan kita akan lanjut menuju nirwana. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana menuju nirwana lewat Candi Borobudur. Tapi nanti ada jalan pintasnya. Ya. Ada nih. Nah, kalau ini saluran air zaman dahulu nih, saluran air zaman dahulu. Bahasa Sanskertanya namanya Jaladuara. Tapi sekarang sudah nggak berfungsi. Sekarang nggak berfungsi karena kita punya lapisan timah dan pipa besar. Gampang untuk mempelajari juga. Dulu orang belum bisa membaca dan orang belum bisa menulis. Nah, kita mempelajari lewat relief. Nah, waktu candi kelebihan beban, mereka menambahkan pondasi tambahan. Ini pondasi tambahan di situ, di belakang dan sana dan sana. Sayang sekali pondasi tambahan menutupi relief yang di bawah. Kita nggak bisa lihat semuanya. Nah, ini tentang kitab Buddha namanya Karma Wibangga, hukum sebab akibat. Nah, kalau kita berbuat baik, mendapat ganjaran yang baik. Kalau berbuat keburukan akan dihukum. Nah, ini karma baik dulu. Nah, ini Jonathan ya, ini cerita merawat orang tua yang sakit ya. Nah, dulu kita belum punya apotek, belum punya spa, belum punya rumah sakit. Nah, ini kita pijetin kepala, pijetin tubuh. Jonathan suka pijetin apa enggak? Dia percaya ketika dia merawat orang tua sepenuh hati, di masa mendatang dia menjadi orang yang beruntung. Mungkin punya 3 aspri, kayak Bang Hotman ya. Dan banyak orang yang menghormati dia. Waktu saya kecil, saya juga percaya karena karma. Waktu bapak saya pusing, bilang, Johan, tolong pijetin kepalaku. Terus saya pijetin bapak saya sembuh, bapak saya seneng, saya dapat duit. Ya, ini ibu-ibu dia menumbuk jamu ya, dikasihkan ke orang itu. Jadi penguatan dari batu sudah dimulai sejak zaman dahulu. Ini karma buruk di sini. Kita sedikit biar punya banyak waktu. Nah, karma buruk itu apa? Nah, ini bahasa Sanskerta ya, bacanya Wirupa atau Virupa, artinya wajahnya buruk, mulutnya buruk. Nah, kenapa atau enggak? Nah, ini ceritanya dari sini. Ini ada 1 orang cowok dan 2 orang cewek. Kemudian cowok itu bilang, Mbak, aku punya cerita loh, tapi kalau tak ceritain sama kamu, please ya, jangan cerita ke orang lain. Tapi mereka nggak bisa jaga rahasia tuh, mereka cerita ke orang lain. Habis itu mereka dapat hukuman. Mereka reinkarnasi menjadi buruk rupa karena mereka suka menggosip. Jangan ya, Dik ya. Jangan ya, Dik. Nah, ini relief tentang gosip juga. Nah, ini ibu-ibu dia nggak punya teman gosip. Kamu suka diajakin mama nggak? Suka gosip mama nih. Nah, ini nih kayak gini, bisikin gini. Nah, karena dia nggak punya teman, dia ngajak anaknya. Kemudian di masa mendatang mereka mendapat hukuman. Mereka terlahir sebagai buruk rupa, mulutnya buruk karena suka menggosip. Nah, jadi di tingkatan sini berbicara tentang karma baik sama karma buruk. Kalau kita melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang baik, tapi kalau melakukan keburukan akan dihukum. Ya, sayang sekali kita nggak bisa lihat semuanya karena tutup pondasi tambahan. Ya, kita lanjut ke atas lagi.
Saya mau bercerita tentang posisi tangan, namanya mudra. Kita punya 6 posisi tangan mudra seperti ini, tapi santai aja, nggak tak sebutin semua, nah, tak jelasin artinya aja. Nah, dari timur seperti ini, dari timur sana ya, ini sekarang selatan. Dari timur seperti ini artinya menyentuh bumi sebagai saksi. Nah, contohnya kan di kantor saya, bos saya punya HP iPhone baru, mungkin 16 Pro Max atau Pro Max ya. Punya saya HP jadul. Kemudian teman saya bilang, Johan, kamu curi HP bos kamu aja biar kamu punya HP baru. Tapi saya bilang, oh janganlah, aku nggak suka nyuri. Tapi waktu siang bos saya hilang HP-nya. Jadi kampung di kantor cuma ada saya sama bos saya. Kemudian bos saya bilang, Johan, kamu tahu nggak HP saya? Oh bu, saya nggak tahu. Kemudian seperti ini. Bumi, kamu saksi dulu, aku nggak nyolong. Nah seperti ini. Nah ini di sebelah selatan seperti ini. Nah ini pelajaran bagus untuk orang tua nih. Kalau kita mau memberi anak-anak kita lepakkan sini. Kemudian anak kita harus mengambil, harus bekerja, jangan cuma gini. Kita harus memberi kail, jangan cuma ikan. Kalau seperti ini artinya meditasi. Mungkin yang suka yoga bisa mendengarkan saya ya. Keep your focus and relax. Seperti ini artinya jangan takut, jangan khawatir. Ada istilah juga, jangan khawatir akan hari esok dan lain-lain. Ini artinya mengajar. Kalau kita sudah tahu, mari kita ajarkan kepada orang lain. Yang terakhir artinya memutar roda kehidupan. Kalau kita bisa memutar roda kehidupan, maka hidup kita akan seimbang, yin yang. Jadi di Borobudur kita bisa belajar tentang banyak hal, bukan cuma tentang Buddha saja. Ya, yuk kita naik ke tingkat selanjutnya, jalan pintasnya yuk. Biar punya banyak waktu. Jembatan pelan-pelan ya, Suro. Dan sini. Tinggi ya. Nah, di tingkatan ini kita punya lebih dari 300 cerita. Kalau mau ikut cerita semuanya, kita harus berkeliling searah jarum jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Santai aja. Ada cerita pilihannya. Soalnya kita nggak punya waktu. Oh iya. Nah, mau ada iklan dulu ya, Pak ya. Nah, iklan ini sirup marjan, Pak. Ya. Sebentar ya. Ya, monggo. Ya. Mungkin ada yang belum pernah dengar cerita tentang Buddha ya. Itu dimulai dari surga Tusita. Namanya Bodhisattva ingin pergi ke bumi menjadi seorang Buddha untuk melepaskan sengsara. Kemudian di kerajaan Kapilawastu ada Ratu Maya sama Raja Sudodana. Mereka sudah nikah lama tapi belum punya keturunan. Nah, akhirnya waktu Ratu Maya tidur, Ratu Maya mimpi ada gajah putih menggiling tubuhnya 3 kali dan masuk rahimnya. Kemudian Ratu Maya bangun, ternyata ngimpi. Kemudian Ratu Maya bilang sama suaminya, sayang, tadi malam aku mimpi loh, ada gajah putih masuk rahimku. Kamu tahu nggak artinya? Oh, nggak tahu kok, tanya saya. Dan mereka tanya kepada orang pintar. Dan orang pintar bilang, oh kamu akan hamil, kamu akan punya orang anak, tapi anak kamu akan menjadi Buddha kalau dia keluar dari kerajaan. Tapi kalau dia tinggal di kerajaan akan menjadi raja selanjutnya. Singkat cerita, ini anaknya. Nah, namanya Pangeran Siddhartha. Oh, udah tahu dulu. Ya, artinya Pangeran Siddhartha itu mimpi yang terkabul karena mereka menunggu lama, akhirnya punya anak. Tapi sayang sekali 7 hari setelah melahirkan Ratu Maya wafat. Bapaknya sedih, tapi ternyata dia pinter. Tak cariin mama baru buat kamu. Nah, akhirnya mengambil adiknya Ratu Maya sebagai istrinya, jadi bibinya. Akhirnya mereka bahagia lagi tinggal di kerajaan. Yuk, singkat ini lagi. Nggak sampai itu, santai aja. Nah ini Pangeran Siddhartha, dia tumbuh menjadi anak yang cerdas nih. Karena suka belajar kayak Jonathan juga nih. Ketika pergi kemana-mana, selalu diikutin papanya nih. Papanya ngikutin, banyak prajurit. Dulu kita belum punya Alphard, Innova Reborn, Pajero. Nah kita pakai Andong nih. Mungkin kalau Siddhartha ngerti, tadi pakai Lamborghini. Maaf ya kak, yang boleh di sini ya. Makasih. Nah, waktu Siddhartha umur 9 tahun, bapaknya bilang Siddhartha, nak, waktunya ke kuil. Jadi sejak kecil Siddhartha diajakin ke kuil untuk beribadah. Misalnya kayak anak kita disuruh ke gereja, ke masjid. Jadi sejak kecil ditanamkan nilai religius. Ya lanjut lagi. Lanjut ya juga. Oh kamu, Andi ada cerita buat kamu, cerita binatang sini. Itu pengen cerita apa binatangnya? Milih, banyak binatang ini. Monyet kerbau mau apa gajah? Oh, adanya di sini. Berarti sini ada ya, kelihatan gajahnya. Ya ini ada cerita kerbau sama monyet nih, karena ada anak kecil. Ini ada nama siapa, Dek?
Ami. Nah, ada Ami sama Jojo nih, tak kasih cerita tentang binatang juga. Nah, ini cerita reinkarnasi Buddha ya. Sebelum ke surga, dia menjadi seekor kerbau. Nah, untuk membantu hewan-hewan lain ya. Nah, ini simbiosis parasitisme, satu untung satu rugi. Nah, mungkin ada yang bilang, ya kalau ada sahabat kayak gitu jangan tinggalin tapi tetap diakrabin. Nah, ini kerbau sama monyet. Kalau monyet lihat sini ya, jangan lihat Johan ya. Mereka tuh bersahabat sejak lama. Kerbau baik, tapi monyet dia rewel. Kemana-mana minta ditemenin, kadang-kadang juga guyonan itu, nyekik lehernya. Kerbau kan kesakitan. Nah, kemana-mana minta digendong. Dan mau ambil mantan hijau, minta ditolongin, padahal monyet bisa manjat. Nah, kemudian Raja Hutan bilang sama kerbau, kerbau, kamu tinggalin monyet aja, kasihan kamu akan susah, akan repotkan terus. Tapi kerbau bilang, oh jangan gitu, kalau aku ninggalin monyet, maka monyet akan menjadi beban untuk hewan lain. Akhirnya kerbaunya meninggal. Monyetnya sedih nangis karena nggak ada hewan lain yang mendekat. Karena apa? Sifat monyet yang seperti itu. Nah, akhirnya Raja Hutan bilang, oh kerbau, hidup kamu sungguh luar biasa. Hidup cuma sekali tapi selalu membantu hewan-hewan untuk orang lain. Tahu pesan moralnya kenapa? Hidup itu sekali, mari kita jadikan menjadi berkah atau barokah untuk orang lain. Nah, iya, seperti pohon pisang, dia nggak akan mati sebelum berbuah. Dan nggak ada istilah pisang makan pisang. Lanjut lagi. Aku suka main puzzle apa Lego nggak? Lego, ini Legonya di sini, oh tak belum bisa lihat ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, jadi ini puzzle-nya di lantai, Legonya di dinding. Nah, dulu mereka bikinnya tanpa perekat Pak, tapi bisa saling mengunci, namanya interlock. Puzzle dan Lego. Nah, kalau mau bikin candi di mana Jambi ya Pak ya? Borobudur seperti ini ya, puzzle dan Lego. Nanti saya gantian ke sana Pak. Nah, ini sekarang lanjutannya Pangeran Siddhartha. Dia berusia 29 tahun. Nah, mirip Johan tapi kita beda nasib ya. Nah, dia tinggal di kerajaan, saya panas-panasan. Dia pengen tapi bosan di kerajaan, pengen jalan-jalan juga. Tapi bapaknya bilang, waduh jangan nak. Bapaknya ingat kalau dia keluar kerajaan akan menjadi seorang Buddha. Tapi Siddhartha bilang, please Pak, 1 jam atau 2 jam aja. Nah, kemudian dikirimin bawa banyak prajurit menemui Siddhartha yang mengawal. Tapi di jalan Siddhartha menemui 4 situasi yang mengubah hidupnya. Ya, udah tahu tuh nangis. Ya, ya ini situasi pertama. Lihat apa Zo? Lihat apa ini? Ini apa yang kayak gini tangannya? Orang minta-minta. Ya pengen. Nah, Siddhartha mana? Itu siapa tuh? Oh, dia penyamut. Oh, dia tuh. Aku belum pernah lihat di kerajaan loh. Orang penyamut selanjutnya. Siddhartha kaget. Kemudian situasi yang kedua ini. Ini situasi apa ini? Orang sakit. Ya nih, lihat wajahnya kayak gini, tubuhnya kurus kayak saya. Kemudian Siddhartha tanya sama pengawalnya, itu siapa sih? Oh, dia orang sakit. Oh, dia tuh. Aku belum pernah lihat orang kurus sakit di kerajaan seperti itu. Kaget Siddhartha. Ternyata umurnya tinggi. Nah, ini situasi ketiga, tahu nggak kenapa ini? Pada nangis, yang satu bobok siang meninggal, betul. Nah, Siddhartha tidak sadar bahwa hidup itu ternyata berputar karena enak-enakan di kerajaan. Kemudian meninggal yang mana itu ya? Ya ini Pak, berbaring ini kepalanya, tapi kan udah rusak ya. Oh, yang Nah, ini pada nangis keluarganya, ini yang ini kepalanya, ini tubuhnya. Oh yang ini. Iya. Iya. Nah, kemudian Siddhartha mau pulang ke kerajaan, tapi sebelum pulang dia melihat ini orang tanpa rambut. Nah, betapa? Ya biksu. Kemudian Siddhartha sama pengawalnya, itu siapa tuan? Nggak punya HP, nggak punya topi, tapi kok bahagia. Oh ya, dia orang suci, dia biksu. Oh, aku tak jadi tuan saya. Kemudian Siddhartha terinspirasi menjadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi dong. Kayaknya kok nih. Hujan kan? Aduh, kayak senior terus takutnya pengetahuannya kurang. Nah ini kemudian Siddhartha pulang ke kerajaan dan ketemu sama papahnya. Kemudian Siddhartha bilang, Pak, boleh nggak aku menjadi seorang petapa, seorang biksu? Jangan nak, kamu kan akan menjadi raja selanjutnya. Please Pak, biar hidupku damai seperti petapa, seperti biksu itu. Kemudian bapaknya bilang, enggak nak,
Oke Pak, tapi aku punya permintaan ya. Oke nak, kamu bilang apa aja. Oke, aku tidak menjadi miskin, tua, sakit, meninggal. Pertanyaanmu kok susah tole? Aku nggak bisa ngasih buat kamu. Kemudian Siddhartha kabur pagi-pagi, dan Siddhartha memotong rambutnya dengan pedang, dan Siddhartha meditasi. Siddhartha puasa 7 tahun, Jo nggak makan 7 tahun puasa, nggak makan mie goreng, indomie dan lain-lain, biar mendapat pencerahan. Tapi Siddhartha tidak dapat pencerahan. Kemudian Siddhartha pergi ke Nirajana, sungai, kemudian dia mandi di sana dan bertemu namanya Sujata. Nah, sama Sujata dia dikasih susu dan nasi, dia semakin kuat. Tapi ada namanya Mara atau iblis. Dia mau mengetes Siddhartha. Mara pakai panah ini, mau marah Siddhartha. Tapi sebelum panahnya kena Siddhartha, jatuh menjadi bunga teratai. Oh, marah tambah marah. Tak tes lagi kamu Siddhartha. Kemudian marah bawa cewek-cewek cantik di depan Siddhartha. Marah bawa cewek-cewek cantik dan cewek-cewek cantik goyang. Nari di depan Siddhartha. Tapi Siddhartha nggak bergerak. Siddhartha membuat posisi tangan seperti ini. Bumi, kamu saksiku loh. Aku bisa mengontrol keinginanku, aku bisa mengontrol kemauanku. Akhirnya Siddhartha mendapat pencerahan. Dari surga dikirimi bunga, air, parfum, dan ucapkan selamat kamu lolos ujian. Nah ini cerita singkatnya. Soalnya kalau ikut 4 jam pada ngantuk di sini. Lanjut lagi. Oke guys, jadi saat ini kita sedang berada di daerah atau tingkatan Arupadatu dari Candi Borobudur. Nah, di sini kita hanya dibatasi untuk berkeliling sampai di tingkatan ini saja paling maksimal dan tidak bisa lagi ke atas. Di sini ada banyak sekali ya, tidak banyak sekali sih, maksudnya banyak stupa-stupa yang harus kita jaga kelestariannya dan keasrian ya, atau keasliannya. Jadi stupa ini tidak boleh kita asal sentuh ya, agar tetap menjaga batunya tetap awet. Nah, akhirnya selesai juga kita dalam menjelajahi Candi Borobudur ini. Terima kasih guys telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat menambah referensi kita semua dan menambah pengalaman kita, edukasi dan juga hiburan di Candi Borobudur. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.